Awal mula perselingkuhan antara Pini dengan seorang karyawan koperasi terjalin ketika pria yang bernama Tigor itu numpang istirahat di rumah Pini sekaligus menawarkan pinjaman sekitar bulan Oktober tahun 2019. Akan tetapi Pini tidak mengambil utang di koperasi Tigor sebab ia mempunyai tanggungan di koperasi lain. Dalam pertemuan pertama mereka ini, Tigor meminta nomor WhatsApp Pini dengan alasan jikalau suatu hari Pini butuh pinjaman koperasi, bisa langsung menghubunginya. Namun ternyata itu hanya alasan Tigor saja. Pada kenyataannya, ia meminta kontak Pini berniat ingin mendekati wanita tersebut. Tigor berusaha menggoda Pini sampai dapat. Padahal, Pini Pondriani alias Pini sudah memiliki seorang suami. Nama suaminya ialah Herianto berusia 36 tahun. Kendati demikian, meski sudah tahu Pini bersuami, Tigor tak gentar terus mendekati Pini. Hingga bergulirnya waktu hubungan keduanya semakin erat, lalu sepakat menjalin asmara. Tidak seperti manusia pada umumnya, pebinor satu ini tidak takut sama sekali bila hubungan mereka kelak terbongkar. Secara terang-terangan Tigor bahkan sering menyambangi kediaman Pini saat suaminya tidak ada di rumah. Pini kerap dibawakan makanan atau minuman yang kemudian mereka nikmati bersama-sama. Hari demi hari, hubungan mereka semakin intim. Tidak hanya berbagi kasih sayang, keduanya juga saling bertukar pikiran hingga permasalahan pribadi masing-masing. Seperti contohnya ketika Tigor sedang mengalami kesulitan uang. Ia menceritakan permasalahannya tersebut kepada Pini sekaligus meminta bantuan. Dengan sedikit memaksa Tigor menyuruh Pini supaya dirinya mau mencarikan pinjaman dana sebesar 9 juta rupiah. Bingung tidak tahu harus mendapatkan uang itu dari mana. Akhirnya Pini terpaksa menggadaikan BPKB motor pribadinya. Uang gadaian tadi kemudian diserahkan semuanya ke Tigor. Lalu memasuki tahun 2020, suami Pini yakni Herianto mulai menaruh curiga terhadap istrinya sendiri. Kecurigaan yang dirasakan Herianto muncul tatkala ia mendengar desas-desus dari tetangga tentang istrinya yang kerap didatangi seorang pria yang tak lain dan tak bukan adalah Tigor. Begitu mengetahui gosip tentang istrinya, Herianto langsung melabrak Pini. Karena permasalahan tersebut mereka berdua bahkan sempat pisah. Tapi tak lama keduanya berpisah, Pini memohon kepada suaminya agar mereka rujuk kembali. Pini membujuk Herianto dengan melontarkan janji-janji manis bahwa dia akan setia serta tidak akan mengulangi mengkhianati suaminya lagi. Dalam meyakinkan Herianto, ia bahkan sampai berkata kalau dia berani membunuh Tigor demi membuktikan ketulusan cintanya. Alhasil, mereka berdua pun balikan menjalani hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Seiring berjalannya waktu, Pini memang sudah tidak menjalin kasih dengan Tigor. Namun bukan berarti jalinan komunikasi di antara mereka terputus. Terakhir, Pini menghubungi Tigor melalui pesan WA menagih hutang 9 juta rupiah yang merupakan uang hasil gadaian BPKB motornya. Tapi respon Tigor malah marah-marah serta mengancam akan membuat hidup Pini tidak tenang. Saking emosinya, Tigor bahkan memblokir nomor WhatsApp Pini. Diperlakukan begitu tentu Pini merasa sangat marah hingga timbul rasa dendam sampai-sampai muncul hasrat ingin membunuh Tigor. Lantas di momen yang pas saat ia ingin membuktikan ketulusan cinta kepada suaminya, pada bulan Agustus tahun 2020, Pini merencanakan pembunuhan terhadap Tigor. Entah mengapa, si suami tidak keberatan dan bersedia membantu menjalankan aksi kejahatan yang dirancang oleh istrinya. Meski direncanakan di tahun 2020, rencana pembunuhan itu terrealisasi di tahun 2021. Berikut ini kronologi kejadiannya. Senin pagi sekitar pukul 9 di tanggal 24 Mei tahun 2021, Pasutri, Pini dan Herianto mengintai gerak-gerik Tigor dari kejauhan. Saat itu Tigor sedang melihat-lihat rumah barunya yang berlokasi di Kecamatan Alam Barajo, Provinsi Jambi. Selesai memantau penampakan rumah barunya, Tigor pergi menaiki sepeda motor Honda Vario berwarna merah miliknya.
Di perjalanan, ia sungguh tidak tahu kalau sedari tadi dibuntuti pengendara sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah yang dikendarai oleh Herianto beserta istrinya Pini. Ketika mereka melewati area sepi yang jauh dari pemukiman warga, tepatnya di kawasan Jalan Sayuti Penerangan, Kelurahan Bagen Pete, Kecamatan Alam Barajo, Herianto menambah kecepatan motornya menyusul motor Tigor. Tepat saat motor keduanya beriringan, Pini mengeluarkan pisaunya lalu menusuk perut Tigor yang tengah fokus memperhatikan jalan. Dalam sekejap Tigor pun terjatuh. Herianto menghentikan motornya sejenak, sementara Pini berjalan mendekati Tigor, berniat ingin menyerang lagi. Namun serangan itu berhasil ditangkis. Tigor sempat berteriak minta tolong dan menendang Pini hingga membuat pisau yang berada di tangannya terjatuh ke tanah. Pisau tersebut diambil alih oleh Tigor, tapi sialnya dia salah pegang bagian pisau yang tajam. Herianto yang dari tadi mengamati pergumulan mereka langsung bergerak ikut gabung membantu istrinya yang sedang terpojok. Ia merebut pisau dari tangan Tigor, lalu setelah berhasil didapatkan, Herianto menusuk lengan kanan musuhnya. Seketika, Tigor jatuh tersungkur terbaring lemah tak berdaya bersimbah darah. Melihat pemandangan itu, Herianto dan Pini bergegas melarikan diri mengendarai sepeda motornya. Beberapa saat usai insiden tersebut, warga sekitar yang mendengar teriakan minta tolong Tigor tadi berinisiatif mencari sumber arah suaranya. Setibanya warga di lokasi, mereka menemukan Tigor sudah tidak bernyawa. Warga segera menghubungi petugas kepolisian setempat. Pasca jasad Tigor dilarikan ke rumah sakit, polisi yang bertugas bergegas menyelidiki kasus itu mencari tahu siapa pelakunya. Berdasarkan lokasi TKP yang jauh dari pemukiman, tim kepolisian agak kesulitan dalam mencari keterangan saksi maupun petunjuk. Dalam upaya mengungkapkan kasus pembunuhan Tigor, selama seminggu penuh, polisi bekerja keras mencari data pelaku. Satu petunjuk akhirnya berhasil mereka temukan. Tim kepolisian mendapatkan informasi data kendaraan yang dipakai tersangka saat membuntuti korban. Melalui data kendaraan tersebutlah petugas tahu alamat lengkap pemilik motor yang dikendarai oleh pelaku. Namun ketika dicek, ternyata sepeda motor tersebut milik teman pelaku. Tidak menyerah sampai di situ saja, tim kepolisian terus bergerak mencari petunjuk baru. Sampai pada akhirnya di tanggal 2 Juni tahun 2021, polisi berhasil menemukan tempat pelarian Herianto dan istrinya Pini yang tengah bersembunyi di dalam hutan kawasan Kelurahan Teluk Rendah, Kecamatan Tebo Ilir. Gabungan petugas dari tim Resmo Polda Jambi, tim TK Prangkayo Hitam Polresta Jambi, tim Macan Polsek Kobar dibantu oleh tim jajaran Polres Tebo serta Polsek Tebo Ilir bergegas langsung merancang strategi penangkapan kedua pelaku. Untuk menuju ke lokasi, tim petugas memilih menumpang truk pengangkut kelapa sawit milik warga sekitar agar tidak diketahui oleh pelaku. Berhubung akses medan jalan menuju ke tempat persembunyian pelaku cukup sulit dijangkau, alhasil para petugas terpaksa berjalan kaki sejauh 10 km lebih, menghabiskan waktu sekitar 4 jam lamanya. Setelah melalui perjalanan panjang tepat pukul 8 malam, tim gabungan berhasil meringkus Pasutri Herianto dan Pini yang sedang berada di sebuah pondok area perkebunan karet milik warga lokal. Tanpa perlawanan, kedua pelaku pun menurut dibawa ke kantor Mapolresta Jambi. Proses persidangan kedua terdakwa kasus pembunuhan karyawan koperasi Tigor yaitu Herianto dan Pini berjalan kurang lebih selama 4 bulan. Persidangan terakhir mereka digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26 Oktober tahun 2021. Akibat kejahatan yang telah mereka lakukan, Herianto dan Pini yang merupakan warga perumahan Kenali Raya Indapal, Kota Jambi, divonis hukuman penjara selama 16 tahun dari tuntutan semula hukuman 20 tahun kurungan penjara. Majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Ketua bernama Partono menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primer pasal 340 KUHP. Nah guys, bagaimana pendapat kalian mengenai kasus barusan? Apabila berkenan tuliskan di kolom komentar ya.
Well, sekian dulu cerita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.